Coba bayangin, satu tempat di bumi, lebih gelap dari malam tanpa bulan, lebih sepi dari kota hantu, dan tekanannya cukup buat bikin kapal selam modern mikir dua kali. Sekarang pertanyaannya cuma satu, kalau manusia aja nggak bisa hidup di sana, kenapa ada makhluk hidup yang bukan cuma bertahan, tapi berevolusi dan hidup normal? Dan yang bikin lo merinding, makhluk-makhluk ini bukan pendatang baru. Mereka udah eksis jutaan tahun di dunia tanpa cahaya. Selamat datang di Laut Terdalam Bumi, tempat di mana kegelapan bukan musuh, tapi inilah rumah. Di kedalaman lebih dari 1000 meter, mata manusia jadi nggak berguna. Tapi justru disitulah makhluk-makhluk paling aneh di planet ini berkembang. Ada ikan yang matanya hilang, ada yang kepalanya transparan, ada yang badannya menyala sendiri. Pertanyaannya, bukan cuma kok bisa hidup, tapi apa yang terjadi sama evolusi kalau matahari nggak pernah terbit? Dan jawaban sainsnya lebih gila dari teori konspirasi manapun. Laut dalam dimulai dari zona yang disebut Midnight Zone. Di sini, cahaya matahari resmi menyerah. Fotosintesis nggak ada. Tanaman lupa. Sumber energi utama cuma dua. Sisa makanan dari atas atau kimia ekstrim dari perut bumi. Tekanan air di sini bisa sampai ratusan kali dari tekanan atmosfer. Kalau manusia turun tanpa alat pelindung, tubuh kita bakal remuk sebelum sempat panik. Tapi bagi makhluk laut dalam, ini bukan neraka. Ini rumah yang nyaman. Sekitar ratusan juta tahun lalu, kehidupan laut nggak selalu seperti sekarang. Perubahan iklim, tabrakan asteroid, dan pergeseran tektonik memaksa banyak spesies turun ke kedalaman. Dan disitulah seleksi alam mulai bermain kasar. Makhluk yang bergantung pada mata perlahan punah. Yang bertahan justru mereka yang bisa merasakan getaran, mencium bau makanan dari jauh, dan mampu menghemat energi ekstrim. Kenyataannya, di laut dalam, boros energi sama aja kayak bunuh diri. Beberapa ikan yang menghuni laut dalam secara harfiah memilih untuk buta. Bukan karena cacat, tapi merupakan adaptasi. Karena mata itu mahal secara energi, dan mereka berada di tempat yang tanpa cahaya, mata cuma dianggap jadi beban. Dan sebagai penggantinya, indera yang lain menjadi super sensitif. Ada ikan yang bisa mendeteksi getaran sekecil gerakan plankton. Ada yang bisa mencium bau mangsa dari ratusan meter. Kalau manusia, buka kulkas malam-malam aja masih nabrak pintu. Kalau sinar matahari nggak ada, ya tinggal buat sendiri aja. Itulah yang dilakukan oleh banyak makhluk penghuni laut dalam. Mereka menghasilkan cahaya lewat reaksi kimia bernama bioluminescence. Fungsinya macem-macem. Ada yang buat pancing mangsa, ada yang buat kamuflase, ada juga yang buat cari pasangan. Ikan anglerfish, misalnya, punya lampu di kepalanya. Bukan buat baca buku, melainkan buat nipu calon makan malamnya. Di dasar laut terdalam, ada tempat bernama hydrothermal vent. Air panas beracun, penuh logam berat, dan suhu ekstrim. Tapi justru disinilah kehidupan meledak. Bakteri mengubah senyawa kimia jadi energi, bukan fotosintesis, tapi proses ini disebut kemosintesis.
makhluk lain numpang hidup. Ekosistem utuh, tanpa setitik cahaya matahari. Ini bukti satu hal, kehidupan gak serapuh yang kita kira. Makhluk penghuni laut dalam ngajarin kita satu pelajaran penting. Kehidupan selalu mencari jalan, bahkan di tempat yang kita anggap mustahil. Ini bikin ilmuwan mikir ulang soal kehidupan di planet lain. Kalau bumi aja punya ekosistem tanpa matahari, kenapa Europa atau Enceladus nggak mungkin? Tapi ada konsekuensinya. Laut dalam sekarang mulai dijelajahi industri, tambang laut, eksplorasi energi, dan juga polusi. Kita baru mengenal dunia ini, tapi sudah mulai mengganggunya. Kalau makhluk bisa berevolusi hidup di kegelapan total, pertanyaannya sekarang, apalagi rahasia bumi yang belum kita temukan? Kalau lo suka konten sains yang misterius, mind-blowing, tapi tetap masuk akal, subscribe Spectrum ID. Karena semakin dalam kita menyelam, kita merasa semakin kecil, dan semakin besar pula rasa penasaran kita.